Halo warga intelektual sekalian. Guys, Dokter Anggi yang kemarin mengatakan dia muntah di gereja. Bayangkan muntah di gereja Katolik. Dilaporkan guys. Wow, gila. Luar biasa. Akhirnya dilaporkan juga. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa ada seorang dokter, saya tuh nggak habis pikir ya, seorang dokter coy, ya seorang yang terdidik gitu, kenapa bisa seperti itu? Jadi ada pepatah mengatakan, walaupun Anda kompresor bocor ya, profesor, kalau sudah berhubungan dengan agama, otak Anda itu langsung keblinger. Ada yang mengatakan seperti itu. Artinya gini, ya bukan berarti keblinger jadi jahat, bukan seperti itu. Maksudnya gini, otak kita itu makin beku, ya. Jadi ini ada semacam misteri gitu ya. Kenapa orang yang misalnya profesor, dokter dan sebagainya, tapi kalau sudah berhubungan dengan agama itu dia biasanya akan beku ya otaknya, nge-freeze gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian ternyata dokter ini adalah anak abah. Ya, diduga dia anak abah. Wow, luar biasa. Kenapa anak abah itu kelakuannya aneh-aneh? Apakah karena faktor mau agama gitu? Apakah karena berlebihan dalam beragama gitu? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jadi ini ada semacam misteri yang susah dipecahkan ya, dan ini sangat sensitif sekali guys. Ya, oke langsung saja kita ke pembahasannya. Mungkin anak abah atau siapapun yang nonton video ini ya, mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya benar-benar netral ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. DPP atau Dewan Pimpinan Pusat Umat Kerukunan Beragama melaporkan seorang dokter yang mengatakan dirinya muntah ketika masuk gereja Katolik di Manchester, Inggris. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa diproses atau tidak? Kan kejadiannya kan di Inggris ya. Harusnya kan yang melaporkan itu kan orang Inggris ya, bukan warga Konoha. Gimana hukum yang berlaku? Jadi gini, kalau kejadian seperti ini dilaporkan di Inggris, apakah ditanggapi atau tidak? Kayaknya enggak. Di Inggris mah enggak. Karena orang Inggris itu kan sekarang ini kan mereka sudah terlalu ini ya, sekuler ya. Mereka nggak peduli gitu ya. Selagi itu tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, nggak peduli gitu. Jadi, nah yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha ini dianggap masalah sementara di Inggris bukan masalah gitu? Apa alasannya? Jadi saya akan jelaskan dari berbagai sudut pandang ya. Kenapa kita menganggap bahwa ini masalah? Karena di Konoha itu agama dianggap bukan privasi. Ya, sementara di Inggris agama dianggap privasi. Artinya gini ya, kalau lu mengatakan bahwa agama lain itu dongeng di Inggris ya, di Inggris ini konsepnya di Inggris ya, bukan di Konoha. Apakah lu diproses dihukum atau tidak? Enggak. Bukan berarti saya mengatakan ya nonton video ini harus mengatakan agama lain dongeng, enggak seperti itu. Kenapa? Karena ini konsekuensinya daripada sekularisme. Lah, gimana dong? Nggak bisa gitu dong. Karena gini, ini susah saya jelaskan ya, terutama sama anak abah ya. Ini susah ya. Anak abah katanya cerdas, tapi susah ya menerima hal ini. Gini. Orang Inggris berpikir bahwa agama itu adalah keyakinan, belief, faith, ya, atau keimanan gitu. Apa definisi keyakinan, keimanan, atau kepercayaan? Apa definisinya? Definisinya itu dari sudut pandang Cambridge, ya, kamus Cambridge ya. Definisinya adalah kita mempercayai suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Jadi kalau ada mengatakan bahwa agama A ini dongeng, misalnya ada orang di Inggris mengatakan seperti itu nggak diproses. Kenapa? Ya karena orang Inggris berpikir atau hukum di Inggris berpikir ya emang dongeng gitu. Ya mereka berpikir bahwa agama itu ya dongeng. Ya karena apa? Ya karena itu dari sudut pandang orang Inggris gitu ya. Ya jadi orang Inggris tidak akan menseriusi laporan seperti ini, nggak peduli gitu ya mereka. Ya. Makanya Edis TV itu kan nggak diproses ya, karena apa, orang Amerika itu nggak menganggap bahwa masalah agama itu masalah serius, kecuali pencurian misalnya, penipuan, mereka cepet biasanya. Ya, makanya Edis TV kan diincar sampai ke Interpol, tapi nggak ditanggapin sama Amerika karena
Ya kalian tuh kan negaranya itu kan masih primitif. Ya, Amerika berpikir seperti itu, Inggris berpikir seperti itu. Kalian tuh kan pemikirannya masih primitif. Kalian itu kan pemikiran masih anak-anak. Orang Inggris dan orang Amerika pola pikirnya seperti itu. Ya, kalian pemikirannya itu primitif, ngapain dilaporkan? Ini kan hal yang biasa. Ya agama itu kan dongeng. Itu dari sudut pandang Amerika dan dari sudut pandang Inggris. Apakah semua orang Inggris menganggap seperti itu? Enggak. Tapi hukum mereka seperti itu. Nah, kenapa hal ini di Konoha penting gitu? Ya, jadi seperti Ustaz Abdul Somad, ya kemudian pendeta Murtadin, Pak Dedi dan lain sebagainya, itu kan diseriusin ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena di Konoha itu agama itu dianggap publik, bukan privasi. Nah, apakah ini sesat? Dari sudut pandang orang Amerika ini sesat. Kenapa ini dianggap sesat? Ya kan agama itu kan keyakinan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu ada, itu kan keyakinan kita. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu kenapa lu menganggap bahwa agama itu masalah publik? Mana coba buktikan Tuhan itu ada secara publik atau tidak? Itu dari sudut pandang orang Amerika dan orang Inggris. Makanya hal-hal seperti ini nggak diseriusin. Jadi bagaimana hukum kalau misalnya melaporkan nih? Ya menurut keyakinan saya ini kayaknya bisa dijerat atau dihukum kalau orang Inggris melaporkan gitu. Tapi kan permasalahannya kan enggak kan. Ini kejadian di Amerika, di Inggris gitu, Manchester gitu. Dia jalan-jalan di Manchester gitu ya, wisatawan gitu. Ya di Konoha gimana? Ya ini diseriusin ya. Sebenarnya gini ya, dari umat Kristen, saya tidak membela umat Kristen di sini ya. Umat Kristen juga enggak semuanya kok ya benci dengan Dokter Anggi ini. Ada juga yang mengatakan, oh itu mah nggak usah dilaporin ya, biasa aja. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kasihlah musuhmu. Ada orang Kristen yang menganggap seperti itu. Tapi permasalahannya, umat sebelah gitu ya. Agama RT6 itu kan sering melaporkan pendeta gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu jadi ada semacam balas dendam gitu ya. Saling membalas satu sama lain. Ini nggak bagus ya untuk kemajuan satu bangsa. Nggak bagus. Makanya di negara maju itu agama itu dianggap privasi. Jangan dibawa ke ranah publik. Dia nggak privasi gitu. Ya, gini. Kalau Dokter Anggi ini tidak menggunakan hijab, dia ngomong seperti itu, apakah orang respect? Kayaknya nggak respect deh. Nah, itulah yang dihindari oleh Inggris dan Amerika. Makanya lu itu nggak boleh pakai baju agamis di ruang publik gitu. Dia kan pakai baju agamis di ruang publik. Jadi seolah-olah dalam tanda kurung ya, bahwa Dokter Anggi ini menganggap bahwa agama yang paling benar, agama lain sesat. Seolah-olah kan seperti itu kan. Itulah yang dihindari oleh negara-negara maju. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dianggap sesat lah. Kayaknya terlalu tinggi ya ngomong seperti ini di Konoha ya. Nggak nyampe kali ya pemikirannya. Mohon maaf ya. Saya tidak mengatakan yang Latofi ini bodoh ya. Tapi hal seperti ini nggak nyampe ke pikirannya. Karena mereka menganggap bahwa warga Konoha itu kan agama segalanya. Kalau kita mengatakan bahwa agama itu kan keyakinan, keimanan ya. Keimanan itu kan nggak butuh bukti gitu. Kalau kita mengatakan seperti itu ya bahwa agama itu ya bisa dikatakan klaim sepihak gitu. Kalau kita mengatakan seperti itu pasti banyak yang marah gitu. Jadi tujuan saya itu apa? Tujuan saya itu untuk menghalangi hal-hal seperti ini. Ya lebih baik kita jadi negara sekuler aja sekalian gitu. Walaupun itu susah gitu. Kenapa Konoha itu susah jadi negara sekuler? Nah itu yang jadi pertanyaan. Karena di Konoha itu kan agama di Konoha itu ya agama mayoritas itu tidak punya DNA sekularisme. Ya karena pemimpin daripada agama RT6 itu kan ya, pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Jadi nggak dipisah. Kalau Kristen masih bisa, karena Yesus itu kan bukan pemimpin negara. Ya, dia bukan pemimpin perang gitu. Ya. Sehingga ini susah dipisah. Kalau di Konoha susah dipisah. Kalau di negara Kristen bisa dipisah, karena Yesus mengatakan, berilah apa yang kamu beri terhadap kaisar. Artinya, gue nggak mencampuri ya politik gitu ya. Gue nggak mencampuri pajak gitu ya. Itu kebutuhan negara gitu. Jadi Yesus mengatakan ya gue cuman ngurusin agama gitu ya, spiritual gitu. Sementara agama mayoritas di Konoha kan nggak seperti itu ya, mengurusi politik juga gitu ya. Sehingga jadi susah jadi negara sekuler. Ya biasanya selalu selalu menunggangi ya nggak semuanya tapi ya menunggangi yang namanya negara gitu. Agama itu selalu menunggangi negara dan negara itu terbebani gitu. Ibaratnya ya negara itu seperti sapi misalnya, terlalu banyak beban gitu ya. Ada banyak ya nanti
pondok pesantren ya dari APBN, ada tuh yang bantu ya, kemudian umroh ya, kemudian ada banyak ya, ada banyak yang terbebani gitu ya, urusan-urusan agama gitu ya, negara itu terbebani gitu. Ya padahal yang pembayar pajak terbesar itu ya umat minoritas kan biasanya, karena yang punya usaha itu ya banyak kan minoritas. Nah itu yang perlu kita pahami guys. Ya menurut saya pribadi lebih baik kita tuh jaga negara sekuler sekalian gitu ya, nggak usah pakai ya simbol-simbol agama di ruang publik ya, karena ada kejadian seperti ini kita menganggap bahwa oh kayaknya dia menganggap bahwa agamanya yang paling benar gitu, karena dia pakai hijab kan. Orang tuh lebih inget agamanya daripada orangnya. Kalau dia nggak pakai hijab, dia ngomong seperti itu nggak masalah. Kita nggak tahu agamanya apa gitu. Itu yang jadi permasalahan. Ya kan? Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual. Salam rasional.